warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, pada kesempatan kali ini kami akan membahas dan mewawancarai tentang ikan hias, salah satunya ikan koi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Dara Okanafila. Saya Dikan Pratiwi. Saya Nisa Larasati. Saya Segatot Alia. Saya Efra Holik. Saya Raffi Akbar Wijaya. Selamat menyaksikan. Ikan koi adalah ikan hias air tawar populer yang berasal dari Jepang. Hasil persilangan berbagai warna ikan mas atau karper. Dikenal dengan corak warna-warni yang khas seperti merah, putih, hitam, dan oranye. Koi sering dipelihara di kolam sebagai simbol keberuntungan, ketekunan, dan kemakmuran. Ikan koi juga dianggap sebagai ikan hias premium dengan harga yang bisa mencapai ratusan juta rupiah, tergantung pada kualitas, corak, dan keunikan polanya. Nah Pak, selama izin ya Pak, kami dari SMA 13. Perkenalkan, saya Segatot Alia. Saya Nisa Larasati. Saya bisa dipanggil Seika. Nah di sini kami ada tugas untuk mewawancarai petugas pedagang ikan hias. Nah kebetulan kami ambil yang terdekat saja dengan sekolah kami. Nah yang pertama kami izin tanya ya Pak. Nah di toko ini biasanya dibantu berapa orang sih Pak kira-kira? Saya dibantu yang tetap 1, tapi yang nggak tetap 2 orang. Nah, yang nggak tetap itu ya misalnya ada pesanan akuarium, ada uras-uras gitu ya, bisa uras kolam, uras akuarium. Tapi yang stay di sini 1 orang. Oh berarti tiap orang ada bagiannya tersendiri ya Pak? Ya karena dia spesialis gitu loh. Oh, berarti ada keahlian khusus ya Pak? Keahlian enggak, cuma ya kalau dagang ikan hias kan hanya apa berdasarkan pengalaman, terus sedikit studi literatur, terus main di YouTube untuk melihatnya, ya insya Allah cepet lah kalau buat saya. Nah menurut Bapak ini usaha ikan koi atau ikan hias ini menjanjikan nggak sih Pak untuk secara omset nih? Tergantung misalnya kalau memang kita fokus terus benar-benar ingin berusaha mendapatkan penghasilan dari usaha ini, ya lumayan juga gitu, bisa lah menghidupi. Ada tantangan terbesarnya nggak nih Pak selama menjalani usaha nih? Tantangannya sebetulnya banyak ya. Tantangannya pertama ya tenaga kerja itu tadi. Kedua, situasi global mempengaruhi daya beli juga. Misalnya isu-isu mau perang dunia ketiga atau apa. Terus di tingkat nasional kayaknya lagi khawatir gitu loh kan, misalnya ekonomi menurun, nah itu juga menurun daya beli. Orang hemat lah untuk membelanjakan hal yang yang ini kan kalau ikan hias ibaratnya kesenangan keempat ya, keempat, rumah, baju, sandang pangan papan gitu ya. Terus baru kendaraan, yang terakhir kalau udah tenang baru miara ikan. Gitu. Berarti kalau lagi, tapi pernah nggak sih Bapak menurun banget gitu Pak? Pernah, sangat pernah. Artinya lucu kalau dagang hobi semacam ikan hias atau burung, justru di saat-saat kayak COVID kemarin parah banget tuh, karena orang banyak di rumah, nggak ada yang dikerjakan, dia miara ikan, miara tanaman, miara burung gitu. Tapi kalau sudah berjalan kayak begini kan, kita lihat faktornya orang-orang yang kerja di Jakarta pulangnya udah sore, nggak sempat, agak kurang tuh. Dulu. Berarti pas COVID itu naik banget ya Pak? Lumayan lah, bagus lah untuk COVID. Karena pada bosan juga. Iya bener banget. Terus boleh nggak sih Pak di-spill sedikit nih rahasia biar ikannya sehat atau pokoknya tahan lama deh? Kalau kiat saya untuk apa ya, mengurangi kematian, resiko di pedagang ikan adalah kematian. Iya. Pertama, kita harus teliti jenis-jenis ikan yang akan kita beli, yang akan kita jajanin ya. Misalnya, kalau kita harus melihat itu dari petani ini seperti apa sih, pakan yang
sebelum kita piara di sini pakannya apa supaya sampai ke sini kita bisa menyesuaikan pakannya. Oh iya. Kedua, kita juga harus menyiapkan semacam medianya, baik itu akuariumnya, terus airnya yang sudah apa istilahnya sudah diendapin gitu ya 24 jam, sehingga pada saat ikan datang bisa menyesuaikan dengan pH-nya yang sebelumnya. Selebihnya ya kita kasih perawatan kayak garam, terus obat ikan. Berarti makanannya harus yang sama-sama kayak sebelumnya gitu ya Pak? Lebih baik seperti itu. Misalnya kan kita juga biasa disuruh makan beras, terus tiba-tiba ke Ambon suruh makan sagu kan nggak enak juga. Iya gitu benar. Ya. Mules dulu gitu loh. Nah, kalau sudah terbiasa pelan-pelan ya bisa. Terus kalau untuk peralatan nih Pak, kira-kira apa yang paling penting nih buat ikan sekiranya? Nah, sekarang kalau untuk usaha ikan hias ya, untuk pemasarannya, ini kan ibaratnya pemasaran. Yang pertama kita lihat adalah tempat. Nah, pemilihan tempat itu sangat pokok. Misalnya ini adik-adik nanti kalau ada pemikiran ingin usaha perdagangan ikan hias gitu ya, dia cari tempat. Tempat itu cari yang strategis, paling tidak bener. di tempat yang dilalui untuk masuk ke kompleks misalnya ya. Kompleksnya juga dilihat kompleks banyak, di situ kita pilih untuk jalan pulang. Tapi kalau jalan pergi kan orang biasanya berangkat kantor ya, kalau pulang itu bisa mampir. Nah itu pertama tempat. Kedua, di tempat itu airnya seperti apa? Gitu loh. Penting juga Pak airnya. Penting, karena pokok tuh air. Nah, terus ketiga adalah media, artinya akuariumnya, raknya. Nah, kita ingin menjual apa nih? Misalnya untuk menjual ikan-ikan kecil ya cukup raknya yang praktis kecil-kecil misalnya gitu ya, misalnya 1 meter tapi kita sekat menjadi 4 gitu loh. Tapi untuk ikan-ikan yang besar ya harus disesuaikan akuariumnya gitu loh. Tiga ya faktor pencahayaan ya. Cahaya juga. Ya, artinya kalau kita jual ikan nih tanpa diberi lampu, seperti saya ngelihat adik-adik ini baru bangun tidur, belum dandan gitu loh. Kan kalau udah dikasih lampu nggak kelihatan indah tuh ikan. Nah itu beberapa kiat yang mungkin bisa kita menjadi tampilan gitu, orang tertarik gitu loh. Soalnya ikan kalau tanpa lampu kan kelihatannya nggak bersinar ya. Tapi kalau udah dikasih lampu ya jadi bersinar. Seperti Adil lah, nggak dandan itu sama dandan kan beda gitu. Penting ya Pak lampu buat ikannya sendiri? Penting, sangat penting karena itu merupakan aksesoris. Ketiga ya tenaga kerja. Tenaga kerja itu harus terampil, bisa melayani konsumen dengan baik, karena konsumen taunya itu pedagang itu pintar semua gitu loh. Tahu. Nanya terus ini gimana merawatnya, makannya apa segala macam. Kepada belum tentu karena dia pegawai baru misalnya. Tapi kalau dia bisa belajar terus dari pengalaman yang dia merawat di toko ini, dia bisa menyampaikan dengan baik. Ya alhamdulillah. Dengan seperti itu orang jadi tertarik gitu loh. Seperti Mbak itu tante atau adik ini kalau ke salon kan nggak pengen pindah-pindah tempat ya. Kalau ada langganan satu ya satu. Nah, itu kiat-kiatnya. Terus kalau menjaga kualitas airnya ikan nih Pak biar tetap bersih gimana? Ya capeknya seperti itu ikan itu. Karena 2 hari sekali kita harus melihat nyedot kotorannya, tambah lagi. Ada alatnya itu Pak, nyedotnya? Ya ada, misalnya dari selang, pakai selang atau apa, sedotin kotoran. Intinya kalau kita dagang gitu ya, tampilan supaya bagus lah. Melihat ikannya, akuariumnya bersih, enak dipandang gitu ya. Tapi kalau kucel, wah ini kalau beli ikannya mati doang nih. Kalau gitu, kira-kira gimana ya prosedur atau metode perawatannya Bapak? Perawatannya sih
kalau ikan itu seperti kita punya momongan lah. Oh iya. Jadi kalau kita lihat nih ikan kok tadinya agresif, jalannya baik, ini tiba-tiba mojok, ini kenapa nih? Nah itu mungkin ada sakit bisa white spot, kena kutu kurang, atau pH-nya air terlalu tinggi, atau air terlalu dingin, atau terlalu panas misalnya. Nah itu yang kita harus perhatiin. Nah kalau udah kita perhatiin, kita ketahuan nih sebabnya. Nah sebabnya itu yang kita betulin. Kalau misalnya sebabnya ikannya white spot, kita kasih obat. Kalau ini airnya udah keruh ya kita ganti, gitu loh. Berarti Bapak udah mahir banget ya tentang ikan nih. Ya lumayan karena faktor pengalaman akhirnya kita bisa tahu bagaimana mengurangi kematian. Rugi untungnya usaha ikan hias perdagangan adalah mencegah kematian. Iya benar. Contohnya kalau kita beli 100 ekor, kalau kita tidak mati 100 ekor itu kita punya untung bagus. Tapi kalau mati lebih dari 50 ekor, taruhnya nggak ada untungnya, capek lah. Iya dapat capek. Siapa target pelanggan utama Bapak? Targetnya macam-macam. Ada remaja, anak-anak, terus yang lansia, orang tua anaknya itu baru 2-3 tahun, sama usia besar. Nah itu segmennya beda-beda tuh. Iya benar. Misalnya untuk anak-anak ya lebih kayak pemuda tuh lebih sukanya di ikan yang predator. Iya. Kayak conor, arwana gitu ya. Terus oscar. Tapi kalau yang ibu-ibu muda gitu, anaknya baru 2 tahun, 3 tahun. Nah, ikan campur-campur karena orang suka nyenengin anaknya kan. Nah, tapi kalau yang orang tua ya hobis tuh ikan-ikan arwana, ikan-ikan koi gitu loh. Tapi selama ini yang paling sering nih Pak, golongan apa nih Pak? Muda, tua, atau apa yang? Kebetulan merata di sini. Oh, merata karena semua. Di sini pusat promosi ya ikan hias. Orang akan berpikiran di situ lengkap. Nah, sehingga anak-anak kadang-kadang kan coba ada lihat tuh, ada yang beli bawa anak kecil. Iya, tadi juga lihat Suka kadang-kadang buat ngomong sembari ini. Oh iya, makan. Gitu. Benar banget. Oke, terima kasih banyak ya Bapak, informasinya sangat amat cukup banget nih. Saya juga kebetulan pelihara ikan hias, baru kemarin beli di sini juga. Iya. Pada akhirnya, memelihara ikan hias, terutama ikan koi, bukan hanya soal menghias kolam, tapi tentang belajar kesabaran dan ketekunan. Seperti koi yang berenang melawan arus untuk menjadi kuat, semoga filosofi hidup mereka bisa menginspirasi kita untuk terus maju meski menghadapi tantangan. Selain itu, keindahan warna dan ketenangan geraknya adalah alasan mengapa ikan hias, terutama ikan koi, disebut sebagai permata hidup. Semoga obrolan kita hari ini memberikan sudut pandang baru tentang bagaimana kita menghargai alam dan ketenangan. Itu tadi sekilas obrolan menarik kita tentang dunia ikan hias, terutama ikan koi. Ternyata di balik fisiknya yang cantik ada sejarah dan dedikasi luar biasa dari para penghobinya. Bye.